Kami dari kelompok 4 di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum budidaya pertanian organik. Bapak Selamat atau biasa dikenal dengan Ki Amat dan Ibu Haidar merupakan pensiun PNS dan mulai bertani dari tahun 2013 di pekarangan rumah yang seluas 5.000 meter persegi, yang beralamat di Jalan Cikadut, Karang Pamulang, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Ki Amat ini bertani didampingi oleh istri dan sanak saudaranya. Kemudian, hasil panen tidak dijual dan hanya dibagikan kepada saudara dan tetangga terdekat. Dikarenakan hasil panen diperuntukkan untuk keluarga, dari sinilah Ki Amat merasa harus menghasilkan produk pertanian yang sehat. Ki Amat Farm ini tidak pernah menggunakan pupuk maupun pestisida sintetik karena khawatir dengan bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan keluarganya. Selanjutnya ada deskripsi tanaman yang dibudidayakan. Klasifikasi dari anggur sendiri termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Vitales, famili Vitaceae, genus Vitis, spesies Vitivinifera L. Anggur merupakan komoditi yang dikonsumsi sebagai buah segar, minuman, kismis, dan lain-lain. Anggur merupakan tanaman yang tumbuh memanjat, yang mempunyai keistimewaan yaitu ranting-rantingnya dapat mengeluarkan buah yang lebat. Anggur dapat tumbuh dan dibudidayakan di daerah dingin, subtropis, maupun tropis. Tanaman anggur tumbuh pertama kali di daratan Eropa, Amerika Utara, Islandia, daerah dingin yang dekat dengan kutub utara seperti Greenland, dan menyebar ke Asia termasuk Indonesia. Di Indonesia, anggur lokal dipandang sebagai tanaman yang bernilai komersial. Tanaman anggur mampu tumbuh di dataran rendah 0 sampai 3 mdpl untuk suhunya yaitu 21 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, ada kondisi tanah yang sesuai untuk tanaman anggur adalah tekstur dan struktur tanah lempung berpasir atau sarang dengan kandungan lempung 30 sampai 50%, pasir 30 sampai 50% dan liat 7 sampai 12%. Derajat kemasaman tanah atau pH berkisar 5,5 sampai 7,3. Yang ketiga, ada varietas benihnya harus berlabel karena sudah teruji kualitasnya, umur benih 3 sampai 4 bulan pertumbuhan dan daun tunas baru lagi. Yang keempat, ada lubang tanam ukuran yaitu 60 x 60 x 60 cm berpola jarak tanam 3 x 3 meter. Penanaman dilakukan di akhir musim hujan. Yang kelima, pembuatan rambatan dari kayu, besi, atau beton dengan jarak tiang 3 x 3 meter. Yang keenam, ada pemeliharaan dilakukan pengairan 3 kali sehari saat musim kemarau. Pemberian air dihentikan 2 minggu sebelum buah dipanen. Kemudian 4 hari sebelum buah dipanen, tanaman kembali diairi sampai panen berlangsung. Yang ketujuh, pemangkasan salah satu cabang primer yang diameternya paling besar. Cabang sekunder menyisakan 3 sampai 5 tunas. Yang kedelapan, ada penjarangan buah dengan membuang ujung tanda buah. Yang terakhir, ada panen pada 95 hari sampai 125 hari setelah tanam dengan cara digunting pangkas pada pagi hari. Menurut Suryadi tahun 2017, pertanian organik merupakan suatu teknik pertanian yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan pupuk dan pestisida yang berbahan kimia sintetik, sehingga menghasilkan produk yang aman dan sehat. Pertanian organik memiliki ciri khas dalam hukum dan sertifikasi, larangan penggunaan bahan sintetik, serta pemeliharaan produktivitas tanah sehingga sangat aman bagi kesehatan sekaligus merupakan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Adapun tujuan dari pertanian organik, yang pertama menghasilkan produk pangan dengan kualitas dan jumlah yang cukup. Yang kedua, membudidayakan tanaman secara alami. Yang ketiga, mendorong dan meningkatkan siklus hidup biologis dalam ekosistem pertanian. Yang keempat, memelihara serta meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Yang kelima, menghindari segala bentuk cemaran akibat penerapan pertanian konvensional. Yang keenam, memelihara dan meningkatkan keragaman genetik. Dan yang terakhir, mempertimbangkan dampak sosial dan ekologisnya.
Berdasarkan dari hasil wawancara, dahulunya lahan Ki Amet Farm ini merupakan bekas kandang sapi. Menurut Wahid tahun 2015, pupuk kandang sapi ini merupakan salah satu sifat alami yang tidak akan merusak kualitas tanah untuk menyediakan unsur hara baik mikro maupun makro. Karena pupuk kandang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya tahan untuk menahan air, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, dan mampu memperbaiki sifat tanah baik secara fisika, kimia, maupun biologi. Maka pada Ki Amet Farm ini dapat dikategorikan sebagai pertanian organik karena pada proses budidayanya tidak ada penambahan bahan kimia baik secara pemupukan ataupun pengendalian OPT. Adapun yang perlu ditingkatkan kembali mengenai penggunaan benih bersertifikat organik dan pengendalian OPT dengan menggunakan pestisida nabati.